Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Andri Hikmatul Aziza dari kelas Imunologi 3A, Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Kamka. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang pemanfaatan antibodi monoklonal, antibodi poliklonal, serta antibodi rekayasa untuk penyakit COVID-19. Antibodi monoklonal. Sebelum saya menjelaskan materi utama, saya akan menjelaskan apa itu antibodi secara general dan juga antibodi monoklonal. Antibodi merupakan campuran protein di dalam darah dan disekresi mukosa, menghasilkan sistem imun yang bertujuan untuk melawan antigen asing yang masuk ke dalam sirkulasi darah. Antibodi dibentuk oleh sel darah putih yang disebut limfosit B. Limfosit B ini akan mengeluarkan antibodi yang kemudian diletakkan pada permukaannya. Setiap antibodi yang berbeda akan mengenali dan mengikat hanya satu antigen spesifik. Antigen sendiri merupakan protein yang terdapat dalam pada permukaan bakteri, virus, dan juga sel kanker. Antibodi monoklonal adalah kumpulan antibodi terhadap suatu antigen yang dapat mengenali hanya dari satu epitop antigen tersebut. Antibodi monoklonal ini adalah antibodi buatan identifik karena diproduksi oleh salah satu jenis sel imun saja, dan semua klonnya merupakan sel single pair. Antibodi monoklonal ini diperkenalkan oleh George Kohler dan juga Cesar Milston pada tahun 1975. Penemuan tersebut memudahkan pembuatan antibodi untuk terapi dan diagnostik. Antibodi monoklonal mempunyai sifat khusus yang unik, yaitu dapat mengenal suatu molekul, memberikan informasi tentang molekul spesifik, dan sebagai terapi target tanpa merusak sel sehat sekitarnya. Antibodi monoklonal murni dapat diproduksi dalam jumlah besar dan bebas kontaminasi. Antibodi monoklonal dapat diperoleh dari sel yang dikembangkan di laboratorium. Reagen tersebut sangat berguna untuk penelitian terapi dan diagnostik laboratorium. 2. Proses pembuatan antibodi monoklonal. Pembuatan antibodi monoklonal dapat melalui 5 tahapan, yaitu: pertama, imunisasi tikus dan seleksi tikus donor untuk pengembangan sel hybridoma tikus. Sel hybridoma. Sel tikus diimunisasi dengan antigen tertentu untuk menghasilkan antibodi yang diinginkan. Tikus dimatikan jika titer antibodinya sudah cukup tercapai dalam serum. Kemudian, limpanya digunakan sebagai sumber sel yang akan digabungkan dengan sel myeloma. Penyaringan produksi antibodi tikus. Serum antibodi pada darah tikus itu dinilai setelah beberapa minggu imunisasi. Titer serum antibodi ditemukan dengan berbagai macam teknik seperti enzyme link immunosorbent assay atau ELISA dan juga flow cytometry. Fungsi sel dapat dilakukan bila titer antibodi sudah tinggi. Jika titer masih rendah, maka harus dilakukan booster sampai respon kuat tercapai. Pembuatan sel hybridoma secara in vitro diambil dari limpa tikus yang dimatikan. 3. Persiapan sel mioma. Sel mioma yang didapat dari tumor limfosit abadi tidak dapat tumbuh jika kekurangan hyposatin guanin fosforibosyl-transferase atau HGPR3. Dan sel limfa normal masa hidupnya terbatas. Antibodi dari sel limfa yang memiliki masa hidup terbatas menyediakan HGPR3, lalu digabungkan dengan sel myeloma yang hidupnya abadi, sehingga dihasilkan suatu hybridoma yang dapat tumbuh tidak terbatas. Sel myeloma merupakan sel abadi yang dikultur dengan 8 azaguanin sensitif terhadap medium seleksi hiposatin aminopterin timidin. 1 minggu sebelum fuse sel myeloma dikultur dalam 8 azaguanin. Sel harus mempunyai kemampuan hidup tinggi dan dapat tumbuh cepat. Fuse sel menggunakan medium HAT untuk dapat bertahan hidup dalam kultur.
Yang keempat, fusi sel mieloma dengan sel imun limpa. Satu sel limpa digabungkan dengan sel mieloma yang telah dipersiapkan. Fusi ini diselesaikan melalui sentrifugasi sel limpa dan sel mieloma dalam polyethylene glycol, suatu zat yang dapat menggabungkan membran sel. Sel yang berhasil mengalami fusi dapat tumbuh pada medium khusus. Sel itu kemudian didistribusikan ke dalam tempat yang berisi makanan. Didapat dari cairan peritoneal tikus. Sumber makanan sel itu menyebabkan growth factor untuk pertumbuhan sel hybridoma. Yang kelima, ada pengembangan lebih lanjut cloning health hybridoma. Kelompok kecil sel hybridoma dapat dikembangkan pada kultur jaringan dengan cara seleksi ikatan antigen atau dikembangkan melalui metode asites tikus. Cloning secara limiting dilution akan memastikan suatu klon itu berhasil. Kultur hybridoma dapat dipertahankan secara in vitro dalam tabung kultur 10-60 per mili dan in vivo pada tikus hidup tumbuh di dalam suatu asites tikus. Berikut contoh penggambarannya. 3. Antibodi poliklonal. Apa yang dimaksud dengan antibodi poliklonal? Antibodi poliklonal adalah produk dari banyak klon sel saling berhubungan yang mengakibatkan timbulnya keragaman, baik spesifisitas maupun afinitasnya terhadap antibodi yang dihasilkan. Antibodi poliklonal diproduksi dengan menyuntikkan imunogen ke hewan. Pemanfaatan antibodi monoklonal dan poliklonal. Antibodi monoklonal bermanfaat untuk melawan virus penyebab infeksi sebagai pendeteksi antigen COVID-19 atau rapid test. Antibodi monoklonal yang dikembangkan pada SARS-CoV-2 atau COVID-19 bekerja spesifik pada target gen spike dengan memblokir virus memasuki sel. SARS-CoV-2 RBD sebagai kandidat vaksin potensial sejalan dengan vaksin kandidat CoV RBD 219N1 yang ada, yang sebelumnya dikembangkan dan diproduksi di bawah cGMP pada tahun 2016. Dipilih berdasarkan kemampuannya untuk memperoleh titer antibodi penawar yang tinggi terhadap virus pseudotipe SARS-CoV dan virus SARS-CoV hidup. Terapi antibodi poliklonal seperti terapi plasma konvalesen adalah pengambilan darah plasma dari penyintas COVID-19 dengan target memberikan antibodi yang muncul sebagai respon tubuh saat terinfeksi. Antibodi monoklonal memiliki aktivitas tunggal terhadap target yang sudah ditentukan sebelumnya. Sementara plasma konvalesen mengandung antibodi poliklonal dalam serum. Penyintas yang sedang dalam masa pemulihan. Antibodi rekayasa untuk penyakit COVID-19. Apa itu antibodi rekayasa? Antibodi rekayasa itu adalah antibodi yang dibuat dengan memanfaatkan teknologi rekayasa genetika atau biasa disebut cloning. Berikut beberapa contoh antibodi rekayasa. Berikut contoh antibodi rekayasa yang dapat digunakan untuk penyakit COVID-19. Yaitu air susu ibu mengandung kadar antibodi tipe sekretori tinggi atau SIGA. Menyusui dari ibu yang pulih dari COVID-19 dapat menurunkan kekebalan ini kepada bayi. Antibodi membantu sistem kekebalan tubuh mengenali dan menghancurkan patogen seperti COVID-19. Semua ibu yang pulih dari COVID-19 memiliki antibodi untuk COVID-19 dalam ASI mereka. Ini membuka peluang untuk menggunakan ASI dari ibu yang sembuh COVID-19 untuk mengobati bayi yang sakit kritis atau mencegah penyakit parah pada bayi yang rentan. Ditemukan kadar tinggi jenis antibodi khusus dalam susu yang disebut SIGA, yang sangat baik dalam melawan penyakit yang menyerang lapisan paru-paru seperti COVID-19.
Dalam ASI juga ditemukan senyawa kekebalan tubuh yang merespon COVID-19. Bahkan dalam susu ibu pada kelompok kontrol yang tidak pernah terinfeksi COVID-19. Ini menunjukkan bahwa ASI mungkin memiliki beberapa sifat kekebalan umum yang membantu bayi melawan COVID-19, bahkan jika ibu tidak pernah terinfeksi. Sekian presentasi dari saya tentang antibodi monoklonal, poliklonal, dan juga antibodi rekayasa. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.